Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yakni Bapak Dr. Nur Hizbullah, yang telah memberikan kepada kami kelompok 4 untuk melakukan presentasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Elisha Eryawati, dan kedua teman saya, Azahra Ilham Yunus dan Firda Nurul Jannah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PPT dengan judul Ideologi Penerjemahan. Next. Ideologi dan penerjemahan. Ideologi adalah suatu prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh sebuah komunitas dalam suatu masyarakat. Sedangkan penerjemahan merupakan suatu kegiatan yang mengalih bahasakan makna teks dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan cara yang dimaksudkan oleh penulis teks. Baik, selanjutnya dalam presentasi ini ada 3 bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada ideologi penerjemahan berdasarkan Becker 2001. Yang kedua ada ideologi penerjemahan berdasarkan Hatim dan Munday 2004. Dan yang ketiga ada ideologi penerjemahan berdasarkan Munday 2016. Masuki pembahasan yang pertama, ideologi penerjemahan berdasarkan Becker 2001. Berdasarkan referensi yang telah saya baca, dari bukunya Becker ini banyak terdominasi oleh istilah bilingualisme dan bilingual. Apa itu bilingualisme? Dalam bahasa Indonesia, bilingualisme adalah kedwibahasaan. Jadi, satu orang itu dapat menguasai 2 bahasa sekaligus. Dan penerjemah adalah seorang bilingual, di mana ia harus menguasai bahasa untuk mengalihkan bahasa sumber ke bahasa target. Dan penerjemah yang termasuk bilingual ini harus menguasai 4 kemampuan bahasa. Ada membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Kita ambil contoh bahasa Arab. Ada seseorang yang bisa berbicara dan memahami apa yang dibicarakan oleh penutur bahasa Arab, tetapi ketika kita menyuruh dia untuk membaca atau menulis, dia tidak mengerti kaidah-kaidah kebahasaannya. Dia tidak mengerti kaidah imla atau dia tidak mengerti di mana titik koma harus diletakkan dalam sebuah teks bahasa Arab. Ada juga orang yang mengerti kaidah dalam membaca, kaidah dalam menulis bahasa Arab, tetapi ketika dia diajak komunikasi oleh penutur bahasa Arab, dia tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa tersebut. Dan seorang penerjemah khususnya, tentunya dia harus menguasai keempat-empatnya dalam 4 kemampuan bahasa ini. Selanjutnya ada bilingual, tidak sama dengan penerjemah, dan penerjemah sama dengan bilingual. Jadi yang dimaksudkan dari perkataan ini adalah seorang bilingual yang dia menguasai 2 bahasa, dia juga mampu dalam hal menerjemahkan. Tetapi belum tentu ia dapat menjadi penerjemah yang baik. Karena untuk menjadi penerjemah harus memenuhi kriteria tertentu. Dan penerjemah juga memiliki teknik-teknik dan metode-metode untuk menghasilkan penerjemahan yang baik dan benar. Dan seorang penerjemah tentunya dia seorang bilingual dan dia juga harus memiliki kemampuan bilingualisme yang baik untuk menunjang dirinya dalam menciptakan terjemahan yang berkualitas sehingga uh, sehingga kelompok masyarakat target dapat memahami maksud dari karya penerjemahan asli dari bahasa sumber. Baik, selanjutnya ideologi penerjemahan berdasarkan Hatim dan Munde akan dijelaskan oleh teman kita, Elsa Arya. Kemudian ideologi penerjemahan berdasarkan Hatim dan Munday 2004. Dalam buku mereka, Translation and Events Resource Book, definisi penerjemahan adalah proses pemindahan teks tulis dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, dilakukan oleh penerjemah dalam konteks sosial budaya tertentu. Nah, mereka juga membedakan ideologi penerjemahan dan penerjemahan ideologi. Yang pertama, itu ada penerjemahan ideologi,
mengacu pada orientasi dasar dipilih oleh penerjemah yang beroperasi dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, dalam penerjemahan ideologi. Mereka memeriksa sejauh mana mediasi disediakan oleh penerjemah teks sensitif. Mediasi sendiri didefinisikan sebagai sejauh mana penerjemah campur tangan dalam transfer memproses, memasukkan pengetahuan dan keyakinan mereka sendiri ke dalam pemrosesan teks. Nah, 4 langkah studi budaya, yakni yang pertama ada studi gender, yang kedua ada postmodernisme, yang ketiga ada postkolonialisme, yang keempat ada poststrukturalisme. Pembahasan selanjutnya, ideologi penerjemahan berdasarkan Mundai 2016 yang akan dijelaskan oleh teman kita Firda Nurul Jannah. Baik, selanjutnya ideologi penerjemahan berdasarkan Mundai 2016. Dalam bukunya Introducing Translation Studies and Theories and Application, Mundai menyebutkan bahwa ideologi penerjemahan adalah sebuah teori atau penerjemahan individu yang mungkin menjadi tempat manipulasi ideologis, di mana hal tersebut kadangkala mencakup pemikiran yang salah arah dan bahkan menjadi manipulasi. Suatu teks terjemah yang berasal dari teks sumber mungkin menunjukkan ideologi yang dilakukan secara sadar oleh penerjemah itu sendiri dalam memproduksi sebuah teks. Baik, dari ketiga definisi tentang ideologi penerjemahan yang sudah kita bahas, selanjutnya kami rangkum tentang makna dari ideologi penerjemahan itu sendiri. Ideologi penerjemahan adalah suatu keyakinan yang dianut oleh kelompok masyarakat multibahasa dalam proses suatu penerjemahan, dan di mana tadi ditambahkan oleh Monday bahwa penerjemahan kadangkala mencakup pemikiran yang salah arah dan bahkan menjadi manipulasi. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang ideologi penerjemahan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.